Sahabat rumah belajar, masih semangat belajar kah? Dalam video kali ini, kita akan belajar untuk menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik dan pemanfaatan dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Kembali bersama saya. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan belajar bersama-sama tentang radiasi elektromagnetik. Sahabat pasti sudah tahu ya bahwa radiasi elektromagnetik itu terdiri atas kombinasi apa ya? Yes, medan listrik dan medan magnet yang berosilasi, yang merambat dalam suatu ruang, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Perubahan medan listrik dan medan magnet yang menimbulkan arah gelombang elektromagnetik. Lihat gambar di grafik. Arah rambatan itu searah horizontal. Arah medan magnet itu yang warna biru, tegak lurus arah rambatannya, arahnya horizontal. Arah medan listrik, grafik warna merah, itu tegak lurus, jadi tegak lurus satu sama lain. Itulah yang disebut dengan perubahan medan listrik dan medan magnet yang searah arah rambatan. Dalam video kali ini, sahabat, kita akan belajar untuk mengidentifikasikan fenomena pemanfaatan teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Yuk kita bahas satu persatu. Radiasi elektromagnetik sinar putih. Sekarang lihat dalam prisma optik. Itu yang terurai warna-warni, ada Magico Happy New. Warnanya terpisah. Dari warna sinar polikromatik itu menjadi warna sinar monokromatik. Sekarang lihat spektrum radiasi elektromagnetik. Itu ada tabel. Kita lihat di sini ada grafiknya. Kalau dia naik frekuensinya, ya kemana arahnya semakin warna ungu, berarti frekuensinya itu semakin tinggi ya, 1 km terjadi pada gelombang radio. Gelombang radio yang paling kecil yaitu sinar gamma. Itu sampai di 0,01 nanometer. Terjadi penurunan panjang gelombang. Mulai kenaikan warnanya ungu. Lihat tabel spektrum elektromagnetik. Sudah ada tabelnya di sini. Nomor 1 gelombang radio, radiasi gelombang elektromagnetiknya dengan panjang gelombang 10⁻³ meter. Frekuensinya 10⁻³ sampai 10⁻8 Hz. Gelombang mikro yang kedua, panjang gelombangnya 10⁻⁻². Frekuensinya 10⁻⁹ sampai 10⁻⁻10. Sinar inframerah yang ketiga, 10⁻⁵. Panjang gelombangnya, frekuensinya 10⁻11 sampai 10⁻14. Nah, di sini sampai cahaya tampak
0,5 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 15 itu frekuensinya. Sinar ultraviolet, nah ini panjang gelombang 10 pangkat min 8 dan panjang gelombang frekuensinya 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Sinar X 10 pangkat min 10 panjang gelombang frekuensinya 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 18 Hz. Sinar gamma panjang gelombangnya 10 pangkat min 12, panjang gelombang frekuensinya 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25. Manfaat radiasi elektromagnetik bagi manusia. Sinar ultraviolet dihasilkan dari cahaya matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan dan aktivitas bumi. Ini contohnya, nanti bisa dilihat. Sinar X, sinar Ronsen. Sinar Ronsen ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronsen, hingga sinar X sering disebut juga sebagai sinar Ronsen. Sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Sinar X dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, jantung, paru-paru, untuk melihat organ dalam tanpa pembedahan atau foto ronsen. Yang kedua, untuk menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat, memeriksa barang-barang di bandara udara atau di pelabuhan. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan sebuah bentuk radiasi mengionisasi. Mereka lebih menembus dari radiasi alfa atau beta. Keduanya bukan radiasi elektromagnetik, tapi kurang mengionisasi. Manfaat sinar gamma antara lain adalah di dalam dunia kedokteran untuk terapi kanker, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk sterilisasi makanan dan bahan makanan kaleng, untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, mengurangi populasi hama tanaman serangga, untuk mendeteksi keretakan cacat pada logam seperti kegunaan sinar X juga. Untuk sistem perunut aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, mendeteksi kebocoran. Nah, sekarang kita mau lihat, apa sih bahaya radiasi elektromagnetik dalam kehidupan manusia? Yang pertama kita bahas yaitu laptop dan perangkat Wi-Fi. Laptop banyak dilengkapi dengan Wi-Fi, wireless fidelity. Ada dampak negatif terhadap kesehatan. Di antara bahaya yang ditimbulkannya adalah mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, terutama bagi mereka yang elektrosensitif. Efek radiasi seperti kerusakan kromosom berdampak pada kapasitas konsentrasi dan menurunnya memori jangka pendek, serta meningkatnya kejadian berbagai tipe kanker. Radiasinya sangat mengganggu jaringan tubuh manusia, terutama pada kulit, telinga, mata, sistem saraf, dan penyebab gangguan sel yang menyebabkan mutasi gen. Yang kedua, B. Handphone. Ini lihat di gambar ini ya. Ada pemotretan mobile phone, radiasi penetrasinya seperti itu. Pada saat 5 tahun, 10 tahun, dan pada usia yang lebih lanjut ya. Di sini ada efek radiasi handphone, yaitu mengurangi produk sperma. Yang pertama, mengurangi produk sperma. Dua, hal ini karena radiasi yang diakibatkan oleh HP akan mengganggu pembentukan janin dalam kandungan. Perilaku hiperaktif adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Juga menyebabkan otak pada janin menjadi lemah, khususnya daya ingat. Yang ketiga, menyebabkan kanker otak. Komputer. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan komputer seperti mengetik,
memainkan musik dan video, mengirim email, ataupun bermain dalam games. Tanpa kita sadari, setiap kali kita memandang monitor komputer, semakin dekat juga kita dengan penyakit rabun mata, katarak, epilepsi, dan efeknya baru dirasakan 5 atau 15 tahun kemudian. Untuk mencegahnya, jaga jarak. Jaga jarak Anda dengan monitor. Idealnya, minimal antara mata dengan komputer adalah 45 cm. Televisi, selain sebagai media yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul keluarga, televisi juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Risiko kerusakan akibat paparan sinar biru lebih besar pada anak dibanding pada orang dewasa, karena tingkat kejernihan lensa mata lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa, sehingga lebih banyak sinar biru yang akan ditangkap oleh retina mata anak, sekitar 70-80%, dibanding retina mata orang dewasa sekitar 50%. Jawablah soal berikut. Yang pertama, apa manfaat dan bahaya radiasi elektromagnetik pada kehidupan? Yang kedua, tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6.600 angstrom jika kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon dan tetapan Planck-nya adalah 6,6 kali 10⁻⁻38 joule sekon. Sahabat rumah belajar, silahkan jawab pertanyaan tentang pemanfaatan radiasi elektromagnetik dan dampaknya serta bahaya bagi kehidupan. Sahabat rumah belajar, itulah tadi penulisan tentang pembelajaran pemanfaatan daripada fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatan pada teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semua sahabat.